Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajab Jamjam Hidayat dari kelas 2A Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP Jurnal, implikasi integrasi IMTAK dan IPTEK dalam perkembangan pendidikan Islam. Mata kuliah dari Agama Islam Kemuhammadiyahan. Definisi: kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan salah satu konsekuensi atau implikasi dari adanya perubahan zaman yang pada abad 21 ini dapat dikatakan telah memasuki era globalisasi. Wacana globalisasi ditafsirkan sebagai konsep atau proses tanpa henti, sehingga sebagai proses globalisasi bukan merupakan produk final, melainkan tahapan-tahapan perkembangan kebudayaan yang pada tingkat tertentu mampu membentuk formasi sosial seluruh dimensi kehidupan manusia, baik politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Problem-problem yang disebabkan oleh arus kemajuan iptek tersebut akan tetap menjadi problematika garda depan negeri ini. Meskipun bukan merupakan kesalahan langsung pendidikan, tapi fenomena ini layak dijadikan concern utama oleh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menawarkan inovasi-inovasi baru, khususnya dalam aspek kurikulum, yang merupakan salah satu hal penting dan utama dalam mekanisme kerja operasional yang menjadi acuan proses belajar mengajar dalam lembaga pendidikan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka melakukan penelitian kajian literatur library research mengenai integrasi IMTAK dan IPTEK sebagai salah satu model dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya, B. Kemajuan dan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Terdapat beberapa ciri globalisasi yang terkait erat dengan tuntunan-tuntunan baru bagi setiap negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pertama, globalisasi ditandai oleh menguatnya personal space, di mana ruang kebebasan pribadi untuk mengekspresikan pendapat, jati diri kepribadian semakin menyempit karena banyaknya pesan-pesan atau tuntunan-tuntunan dari kehidupan modern yang harus dilaksanakan. Kedua, yaitu globalisasi adalah era kompetisi. Globalisasi membesarkan tingkat kompetensi ekonomi politik agar bangsa, baik hubungan antar bangsa itu dilihat dari pendekatan struggle of power conflict atau pendekatan equilibrium consequences. Ketiga, globalisasi berarti kenaikan intensitas saling lintas kultur, norma sosial, kepentingan, dan ideologi antar bangsa. Internet dan satelit-satelit komunikasi seperti Palapa tidak hanya semakin mengaburkan batas-batas. Suksesnya perkembangan dan kemajuan iptek tidak selalu identik dengan keselamatan atau kesejahteraan serta kebahagiaan. Tidak sedikit kehancuran yang ditimbulkan oleh akibat kemajuan iptek tersebut, misalnya pencemaran lingkungan dan dekadesi moral, antara lain ditunjukkan oleh maraknya pelacuran, korupsi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu C. Iman, pengembangan iman dan takwa dalam pendidikan Islam. Pengembangan dan peningkatan iman dapat dilakukan melalui pendidikan dengan menawarkan dan membangun kembali konsep tauhid, uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, dan rahmaniyah sebagai landasan filsafat pendidikannya. Tauhid uluhiyah bertolak dari pandangan dasar bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Aktualisasi dari pandangan ini dalam proses pendidikan lebih banyak memberi kesempatan peserta didik untuk answer question, mencari jawaban terhadap pertanyaan atau permasalahan. Questions answer, mempertanyakan jawaban-jawaban, tanpa dibebani oleh rasa takut kepada guru untuk bertanya atau menjawab pertanyaan secara kritis. Dengan demikian, proses pendidikan akan menghasilkan nilai-nilai positif berupa sikap rasional, kritis, kreatif, dan terbuka. Yang selanjutnya itu ayat D. Relasitas ilmu dan moral.
Verifikasi moral dan ilmu demikian bisa membuat ilmu sebagai pengetahuan bebas nilai lebih-lebih yang bersifat dogmatis, sedangkan moral selalu cenderung memaksakan nilai-nilai tersebut meski terhadap argumentasi ilmiah. Yang selanjutnya itu ada keselarasan imtak dan iptek. Perubahan lingkungan yang serba cepat dewasa ini sebagai dampak globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek harus diakui telah memberikan kemudahan terhadap berbagai aktivitas dan kebutuhan hidup manusia. Di sisi lain memunculkan kekhawatiran terhadap perkembangan perilaku khususnya para pelajar dan generasi muda. Dengan tumbuhnya budaya kehidupan baru yang cenderung menjauh dan nilai-nilai spiritual yang menjauh dari nilai-nilai spiritualitas. Yang selanjutnya ada model integrasi imtak dan iptek. Pendidikan integral atau terpadu dikembangkan melalui pilar-pilar fitrah manusia yang didasari oleh ruh ilahiyah. Sasaran yang dituju bukan berdimensi tunggal pasial, tetapi multidimensi secara integral baik ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik peserta didik. Artinya, pendidikan integral ini yang dikembangkan dalam Islam bukan proses pendidikan searah, tapi proses pendidikan multidimensi untuk kehidupan dunia dan akhirat, yaitu proses pengembangan jasmani, rohani, intelektual, akhlak, dan sosial. Adapun elemen-elemen yang harus dipadukan dalam sistem pendidikan ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, keterpaduan tujuan dan jenjang pendidikan. Dalam pendidikan yang integral atau terpadu, rumusan tujuan didasarkan pada keterpaduan beberapa aspek, yaitu A. Tujuan hidup manusia, dan B. Memperhatikan sifat-sifat dasar fitrah baik jasmani, rohani, dan kebutuhan individu. Selanjutnya ada C. Memperhatikan tuntunan sosial masyarakat berupa pelestarian budaya maupun kebutuhan hidupnya dalam menghadapi perkembangan dan tuntunan zaman. Yang terakhir ada keterpaduan keilmuan. Kedua ilmu agama dan ilmu umum ini dipasang sebagai suatu kesatuan terpadu yang harus dikuasai oleh setiap muslim untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam menghadapi persaingan global harus melakukan perimbangan penggunaan sains dan teknologi dengan keimanan dan ketakwaan yang dipadukan dengan proporsi yang seimbang agar tidak ketinggalan zaman. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.